Para kaum ibu, sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau pada kesempatan ini kaum ibu boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi pedoman menuntun hidup mereka di jalan kebenaran Tuhan. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kebenaran Tuhan yang bisa menuntun hidup kami supaya kami hidup benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom para kaum ibu. Kita akan membahas kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, judul firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ketika saya menggali surat Kolose, saudara, ditemukan di situ paling tidak ada 7 cara bagaimana kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan menurut surat Kolose supaya kehidupan kita sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, untuk bisa memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, maka kita harus memiliki pengetahuan yang lebih dalam mengenai Tuhan Yesus. Itu dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Dikatakan di situ dengan sangat jelas bahwa kita harus lebih lagi mengenal Yesus, lebih mengenal hatinya, lebih mengenal kehendaknya, lebih mengenal apa yang Tuhan Yesus mau di dalam hidup kita. Dalam Kolose 3 ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Mengetahui pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya itu, gambar kaliknya itu berbicara mengenal Tuhan Yesus Kristus, ya, sebagai gambar kalik kita, ya, di mana kita harus memiliki pengenalan yang lebih dalam tentang Yesus. Kemudian apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, yaitu mematikan segala sesuatu yang duniawi dan menanggalkan sifat karakter manusia lama. Itu dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat ke-5 sampai 9. Segala sesuatu yang duniawi yang harus kita matikan adalah percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, dan dusta. Di samping itu kita harus menanggalkan pula manusia lama kita serta kelakuannya dan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus. Ini dapat kita baca dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 9 sebagai berikut. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya.
Nah, kemudian hal yang ketiga yang harus dilakukan supaya kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, memiliki nilai-nilai kebajikan ilahi. Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai ke-17. Nilai-nilai kebajikan ilahi yang harus kita miliki supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan adalah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, pengampunan, kasih, damai sejahtera, bersyukur, perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita, menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, dan melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu dapat para kaum ibu bisa selidiki dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Kemudian yang keempat, apa yang harus kita lakukan untuk memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, yaitu memiliki hubungan keluarga yang baik dan benar. Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Hubungan suami istri harus benar. Hubungan orang tua dengan anak dalam keluarga juga harus benar. Perhatikan ayat-ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Jadi supaya kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan, maka hubungan keluarga di antara kita dengan anak-anak, di antara suami dengan istri harus benar. Kemudian yang kelima, apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan? Memiliki hubungan sosial yang baik dan benar. Kolose 3 ayat 22 sampai 25 dan Kolose 4 ayat yang pertama. Di mana di situ dengan sangat jelas bahwa hubungan kita dengan orang lain, dalam hal ini diberikan contoh hubungan antara tuan dengan hamba, juga harus benar. Perhatikan Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini di dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Lalu dalam Kolose 4 ayat yang pertama dikatakan, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Jadi hubungan sosial kita dengan orang lain dalam hal ini dicontohkan sebagai hubungan tuan dengan hamba, itu harus benar. Kemudian yang keenam yang harus kita miliki supaya kita mempunyai kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan adalah memiliki gaya hidup doa. Kolose 4 ayat yang kedua. Setiap orang yang ingin memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dalam hal ini, ia harus memiliki kehidupan doa secara terus-menerus sebagai gaya hidup, selalu berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa yang merupakan nafas hidup kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, gaya hidup doa harus dilakukan dengan tekun dalam sikap berjaga-jaga sambil mengucap syukur, sebagaimana tertulis di dalam Kolose 4 ayat yang kedua.
Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kemudian yang terakhir, apa yang harus kita lakukan supaya kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, yaitu bersaksi tentang Kristus. Dalam Kolose pasal 4 ayat 3 sampai 6. Pusat kesaksian kita bukanlah diri kita sendiri, tetapi haruslah Kristus. Jadi Kristuslah yang perlu kita beritakan, bukan diri kita. Kristus harus menjadi inti dari kesaksian kita. Kolose 4 ayat 3 sampai 6 mengatakan, berdoalah jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Sekali lagi, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Jadi kita jelas sekali dalam Kolose pasal 4, di dalam ayat yang ketiga dikatakan bahwa kita harus bersaksi tentang rahasia Kristus, berbicara kepada orang lain tentang Kristus. Dan itulah yang dinasihatkan dalam surat Kolose. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah membahas tentang 7 hal yang kita lakukan supaya kita memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, memiliki pengetahuan yang lebih dalam mengenai Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, mematikan segala sesuatu yang duniawi dan menanggalkan sifat karakter manusia lama. Yang ketiga, memiliki nilai-nilai kebajikan ilahi. Yang keempat, memiliki hubungan keluarga yang baik dan benar. Yang kelima, memiliki hubungan sosial yang baik dan benar. Yang keenam, memiliki gaya hidup doa. Dan yang ketujuh, bersaksi tentang Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap kaum ibu ingin memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Melalui pelajaran surat Kolose ini Tuhan, biar kami boleh meneladani apa yang firman Tuhan maui untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan para kaum ibu terutama merupakan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.